Hai, assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Om Priyadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya. Video ini merupakan video yang ke-31 kami membahas seputar CPNS tahun 2021. Jadi bagi rekan-rekan yang baru hadir di channel ini, rekan-rekan bisa cek video kita sebelumnya ya. Barangkali ada video yang bermanfaat, atau agar lebih mudah, langsung saja deh teman-teman ke bagian playlist dan cari playlist yang bernama Catatan CPNS 2021. Semoga ada informasi bermanfaat teman-teman. Baiklah, di video kali ini kita akan sharing kembali bagaimana menjadi top skor di seleksi kompetensi dasar. Bukan hanya sekedar teman-teman lolos passing grade, akan tapi menjadi atau mendapatkan nilai tertinggi di instansi yang kalian lamar. Teman-teman sudah siap menjadi top skor di tahun ini? Ayo kita akan bahas di video kali ini. Jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman di-share kepada pejuang CPNS tahun 2021 lainnya. Ingat teman-teman, satu kebaikan yang kita lakukan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Semoga tahun 2021 jadi ASN. Amin. Sebagai informasi tambahan yang sudah kita bahas di video sebelumnya juga, alhamdulillah pada tahun 2019 saya sendiri menjadi top skor di instansi yang saya lamar dengan total nilai 370. TWK sendiri mendapat 95 dari passing grade-nya 60 waktu itu. Kemudian TIU mendapat nilai 125, passing grade-nya 80. Sedangkan TKP alhamdulillah mendapat 150 poin dengan passing grade tahun 2019 126. Nah, jadi setelah menonton video ini, kami harapkan teman-teman punya strategi berdasarkan gambaran-gambaran yang kami berikan di video kali ini. Nah, langsung saja teman-teman kita ke pembahasan. Yang pertama ada dua strategi bagaimana cara teman-teman mendapatkan top skor tes seleksi CPNS, khususnya untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD di tahun 2021 yang sebentar lagi bakal digelar teman-teman sekalian. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya, jadi teman-teman bisa tambah berdasarkan referensi-referensi lain. Yang pertama perlu teman-teman ketahui, ambang batas di tahun 2021 itu sangat berbeda di tahun 2019. Yang pertama TWK itu naik teman-teman jadi 65, TIU tetap 80, dan TKP ini banyak banget naiknya 166 karena di soal TKP ditambah 10 soal. Nanti kita akan bahas jenis-jenis soalnya ya. Yang selanjutnya juga bobot nilai dari setiap soal baik itu TWK, TIU, dan TKP. Sedangkan TWK itu teman-teman dari 110 soal itu ada 30 soal dengan bobot nilai. Ketika teman-teman menjawab benar maka mendapat nilai poin 5. Ketika menjawab salah maka nilainya adalah 0. Sedangkan TIU dalam soal 100 soal itu terdapat 35 butir soal TIU teman-teman. Dan ini salah satu juga yang banyak ditakutkan oleh teman-teman karena berhubungan dengan matematika. Kan tapi kalau teman-teman tahu dasarnya, cara pengerjaannya, teman-teman bakal dapat menuntaskan bahkan mendapat nilai yang tertinggi di TIU ini. Nah, untuk TIU sendiri ini poinnya sama dengan TWK 5 kalau teman-teman menjawab nilai soal yang benar, sedangkan salah itu teman-teman akan mendapat nilai 0. Sedangkan TKP ini dalam 100 soal itu ada 45 soal di tahun ini yang sebelumnya hanya 35 soal teman-teman. Jadi ketika kalian menjawab soal TKP itu kalian semuanya itu mendapat poin. Artinya teman-teman wajib jawab semua isian, semua soal di TKP ini. Karena meskipun teman-teman salah maka akan ada grade poinnya. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5. Artinya ketika teman-teman mendapat atau memilih soal yang paling benar maka dapat poin 5. Sedangkan ketika teman-teman menjawab yang kurang benar itu juga dapat poin teman-teman, yaitu rentannya 1 sampai 4. Kan tapi ketika kalian tidak menjawab maka nilainya 0. Maka dari itu di video ini kami sarankan teman-teman jawab semua untuk TKP ini. Kan tapi TKP ini banyak sekali teman-teman ya, soal-soal yang mengkelabui yang jawabannya persis sama dan semuanya baik-baik banget. Akan tapi nanti kita kasihkan strateginya buat teman-teman sekalian. Jadi totalnya adalah 110 soal yang teman-teman kerjakan dalam kurun waktu 100 menit atau kira-kira 1,5 jam. Jadi untuk satu soal itu tidak sampai 1 menit teman-teman berpikir ya. Jadi coba deh
strategi ini teman-teman terapkan nanti di tes seleksi kompetensi dasar. Jadi strategi yang pertama adalah ini teman-teman, karena passing grade dari TWK 65 jumlah soalnya 30, poinnya 5. Jadi teman-teman minimal soal yang wajib dijawab benar itu ada 13 soal. Ada berapa teman-teman? Ada 13 soal. Maka dari itu, ketika teman-teman sudah menjawab 13 soal yang benar, maka nilai amannya sudah dapat, yaitu 65. Soal berikutnya teman-teman, kalau ada lagi soal yang bisa dianalisis dan dijawab benar, maka akan menjadi nilai poin plus buat teman-teman sekalian. Nanti bakal nilainya lebih tinggi lagi dari standar atau passing grade yang ditetapkan. Begitu juga dengan TIU. Di TIU itu ada 35 soal, poinnya 5. Teman-teman wajib jawab benar 16 soal agar mendapat poin atau passing grade 80 nilainya teman-teman. Jadi 16 soal dari 35 soal. Saya yakin teman-teman bisa lah ya, ini setengahnya seperti itu. Oke, 16 soal dari 35 soal. Sedangkan TKP dari 45 soal, teman-teman wajib benar itu 34 soal. Wajib mendapat poin 5 maksudnya ya. Karena kalau TKP ini sekali lagi semuanya benar, akan tapi ada grade-nya teman-teman. Jadi kalian wajib mendapat poin 5 pada bidang TKP itu sebanyak 34 soal. Jadi nilai akhirnya nanti dapat 170 lewat dari passing grade yang ditetapkan. Paham ya teman-teman? TWK kalian wajib benar minimal 13 soal, TIU 16 soal, dan TKP 34 soal. Itu saja. Kalau sudah teman-teman mendapatkan poin ini, maka dijamin teman-teman bisa lolos di passing grade. Akan tapi target kita lebih tinggi dari passing grade. Maka ada strategi yang kedua. Jadi catatan sebelum strategi kedua adalah perhitungan di atas adalah perhitungan standar terendah dari jumlah soal benar. Semakin banyak soal yang dijawab benar, semakin baik teman-teman dan semakin aman juga. Oke teman-teman. Nah, untuk strategi yang kedua ini kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas, kita sampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman yang ingin nih soal-soal atau bank soal. Kita ada sekitar 90 lebih file yang teman-teman bisa pelajari untuk persiapan tes SKD teman-teman. Dan ini berdasarkan beberapa tahun sebelumnya, jadi bisa dijadikan referensi banget. Ada ribuan soal yang bisa teman-teman pelajari setiap harinya. Di sini ada CPNS, kemudian juga ada materi P3K, dan nanti ketika ada file-file baru, kita akan coba update setiap harinya untuk file-file ini ketika ada file-file yang baru yang berhubungan dengan materi-materi CPNS. Jadi jika teman-teman berminat, silakan saja klik link yang ada di box deskripsi atau teman-teman DM di catatanguru.id ini ya teman-teman ya, atau WhatsApp-nya ada juga nih teman-teman. Via WhatsApp aja agar lebih cepat dibalas sama admin kita, yaitu di 081549264951, atau teman-teman klik saja link yang ada di box deskripsi. Atau agar lebih untuk mempersiapkan, mempertajam teman-teman bagaimana cara mengatur waktu, teman-teman bisa ambil pelatihan online. Ini pelatihan yang saya ambil di tahun 2019, Ayo CPNS. Dan ini saya yakin teman-teman materinya sangat padat banget, dan ini saya rekomendasikan buat teman-teman sekalian. Bukan hanya sekedar promosi, tapi ini recommended buat teman-teman Ayo untuk menjadi seorang ASN, untuk mempersiapkan diri seperti apa sih nanti tes SKD sebenarnya. Teman-teman beli paket saja seperti ini, kemudian nanti pilih premium atau platinum. Tapi saya sarankan teman-teman pilih premium saja dengan menggunakan kode referral catatan guru yang harganya 124.000 nanti bakal berubah menjadi 99.000. Kode referralnya adalah catatan guru huruf besar semua, jadi dapat potongan 25.000. Dengan 99.000 teman-teman sudah mendapatkan benefit yang banyak banget, mulai dari materi SKD terupdate, tryout premium SKD sistem CAT nanti bakal ada 110 soal,
dengan waktu mundur, kemudian pembahasan tryout lengkap juga dan analisis statistik dan hasil tryout serta latihan soal SKD, TWK, TIU dan TKP, dan yang paling penting masa aktifnya selama 1 tahun. Cus teman-teman, sebelum harganya naik ya hanya 99.000, investasi untuk masa depan ya teman-teman ya, langsung saja beli sekarang, nanti teman-teman silahkan langsung bayar ke rekening atau nomor invoice yang telah ditentukan. Oke teman-teman, kita lanjut saja, semoga ini menjadi persiapan buat teman-teman sekalian ya. Oke, untuk strategi yang kedua, nah jadi nanti teman-teman bakal ada papan seperti ini. Nah, bakal ada papan seperti ini. Yang hijau ini artinya teman-teman yang sudah dijawab, sedangkan yang merah ini artinya teman-teman itu belum dijawab. Jadi strategi yang kedua ini saya bahas secara dangkal saja teman-teman. Kerjakan soal yang dirasa mudah dan yakin 100% benar terlebih dahulu. Kalau saya dulu teman-teman, saya urutkan nih dari 1 sampai 100. Kalau sekarang 1 sampai 110. Jadi saya nggak mandang mau dikerjakan TWK dulu, TKP dulu atau TIU dulu. Jadi saya urutkan saja nomor 1 sampai nomor 100. Akan tapi soal yang saya yakini belum benar rasanya itu akan saya kerjakan di nanti yang kedua. Karena teman-teman sering kita alami pada saat kita pertama baca itu nggak konsentrasi, akan tapi ketika kita baca ulang lagi di step berikutnya, maka kita akan lebih mudah dalam memahami. Nah, itu trik yang strategi yang kedua. Jadi teman-teman gabungin saja strategi yang pertama dan strategi yang kedua. Untuk strategi yang kedua nanti kita akan bahas secara lebih intens lagi di video berikutnya ya. Mungkin itu saja teman-teman di video kali ini. Di next video kita akan coba bahas tip dan trik CPNS 2021 lainnya, materi tes juga, kemudian soal dan pembahasan, tryout, serta cerita inspirasi lulus CPNS yang tentunya membuat teman-teman lebih bersemangat untuk bisa menjadi seorang ASN di tahun 2021. Semoga sukses dan sehat selalu. Intinya berdoa teman-teman, karena meskipun kita telah berusaha kan, tapi di atas tidak berkehendak, maka tidak jadilah kita menjadi seorang ASN. Tapi teman-teman juga harus persiapkan diri dari sekarang juga, barengi dengan berdoa. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.